Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, selamat bertemu kembali di channel Khairil Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur kekentalan larutan ini. Mengukur kekentalan sebuah larutan ada dengan dua cara. Yang pertama dengan cara modern, yaitu dengan menggunakan alat yang disebut dengan piskometer. Tapi alat ini mahal, maka kita gunakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara yang manual. Cara yang manual itu alat-alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan dulu wadah. Ini botol mineral yang kita potong. Kita jadikan setengah, kita potong dianya. Ini tempat wadah untuk menampung cairan larutan. Kemudian kita membutuhkan sebuah botol lagi yang sudah kita potong atasnya. Ini sebagai tempat mengukur larutan itu tadi, ya. Kemudian di atasnya tutup botol itu kita lobangi ini. Kita lobangi sekitar 1 mili ya, 1 mili besarnya untuk keluarnya cairan. Kemudian ini ada sebuah kardus yang sudah kita lobangi tengahnya untuk tempatnya ini nanti begini ya, ini kita gini kan nanti. Kemudian alat untuk mengukur waktu yang di sini saya gunakan jam tangan ya. Jadi jam tangan ini nanti kita jadikan alat untuk mengukur waktu berapa lama larutan itu bisa mengosongkan wadah ini. Di sini saya bikin 2 buah garis. Yang pertama ini disebut dengan garis maksimal. Jadi larutan itu nanti tidak sampai atas penuh, tapi dia hanya sampai di sini saja saya bikin. Kalau mau dijadikan penuh juga tidak masalah. Kemudian batas minimal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai garis minimal sini? Nah, semakin lama dia mencapai garis minimal ini, waktunya semakin lama, berarti larutan itu semakin kental. Semakin cepat dia mencapai garis yang minimal ini, maka larutan itu semakin encer ya. Sebenarnya boleh dia mengosongkan berapa lama waktu dia mengosongkan wadah ini. Semakin lama dia waktunya mengosongkan wadah ini, maka larutan itu kental. Tapi semakin cepat larutan itu keluar dari lubang sini ya, itu artinya larutan itu cair atau tidak kental ya. Sekarang kita mulai bagaimana cara melaksanakannya. Sahabat sekalian, jangan di skip video ini, tonton terus agar sahabat tidak gagal paham, sehingga bisa dipraktekkan di rumah manakala sahabat membuat sabun cair sendiri. Sekarang kita pinggirkan yang lain, kita mulai. Nah, lubang yang di bawah ini ya, lubang yang di bawah ini yang ditutup ini kita tutup dengan jari telunjuk begini ya. Nih, lantas kita masukkan cairan ini, larutan ini kita masukkan ke dalam wadah ini seperti ini sampai batas garis minimal yang telah saya tunjukkan tadi ya. Nah, ini dia. Ini batas minimalnya sudah di sini, batas minimal itu. Nanti ini kita ini kan. Nah, kita siapkan alat pengukur waktu. Kita biarkan dulu sampai jam 10:15 agar nanti lebih mudah kita untuk mengukur jumlah waktunya. Tunggu sebentar ya sahabat sekalian. Nih. Nah, jika video ini nanti bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan ilmu seperti yang sahabat-sahabat peroleh. Pada kesempatan ini jangan lupa di like, share, dan komen, serta di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Aktifkan tombol loncengnya agar sahabat bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Ini sudah jam 10:15 ya. Ini sudah jelas ya. Kita mulai. Nah, begini. Nih, kita lihat waktunya berapa menit dia membutuhkan untuk mencapai batas minimalnya tadi. Ya, letakkan aja di sini. Kelihatan ya. Ya, berapa lama waktu dia untuk mencapai
garis minimal yang saya buat tadi. Jadi sekali lagi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai garis minimal ini, semakin lama waktu yang dibutuhkannya, berarti larutan itu semakin kental. Semakin cepat dia mencapai garis minimal ini, berarti larutan itu cair ataupun tidak kental, ya. Ini kita coba, kita lihat sudah mendekati ya, sudah mendekati sudah mendekati garis yang minimal, sudah mendekati 1 menit, ya. Dia sudah hampir, ya. Nih, ya, sedikit lagi ya. Ini kita lihat sedikit lagi dia mencapai batas minimal. Nah, ini sudah mencapai batas minimal. Kita angkat, kita tutup dianya, kita tutup lagi. Nah, dia sudah mencapai batas minimal nih, ya, sudah mencapai. Nah, sekarang waktunya berapa nih? Sekitar 1,5 menit, 1,5, ya, hanya sekitar 1,5 menit dia sudah mencapai batas minimal, ya, batas minimal. Nah, sekarang sahabat sekalian, kita akan coba mengetes larutan yang kedua ini. Perhatikan wadah yang sudah kita gunakan untuk cairan ataupun larutan yang kuning tadi, itu kita harus bersihkan dulu. Kita cuci dulu, kita bersihkan dulu, baru kita gunakan. Khawatir nanti larutan yang kuning tadi itu mempengaruhi larutan yang hijau, sehingga tidak objektif dalam pengukuran. Makanya dia dicuci, atau kita bikin 2 wadah semacam ini. Ya, kita akan coba ini. Nah, seperti yang perlakuan pertama, kita akan tutup lubang ini yang di bawah, ya, lubang botol ini kita tutup dengan jari telunjuk. Terus cairan ini kita masukkan sesuai dengan yang pertama tadi, ketinggiannya. Kita coba, ya. Nah, ini kita masukkan dia sesuai dengan batas maksimalnya aja. Nah, sebatas gitu, ya, sebatas maksimalnya. Sekarang kita lihat jam. Sekarang ini jam 10 lewat 20 berapa nih? 26 ya. Kita lihat nih 26. Ini sama ya. Sahabat sekalian, nih lihat tingginya sama dengan ini, lihat nih. Bisa dilihat ya, sama. Jadi berapa menit nanti dia mencapai batas minimal? Ini 26. Kita mulai ya. Nah, per menit. Nih, kita lihat waktunya. Tadi lewat jam 10 lewat 26. Berapa lama dia membutuhkan waktunya? Kita lihat aja. Ini agak agak lama nih sahabat sekalian. Ya, ini jadi terus keluar dari tutup botol yang sudah kita lubang nih tadi itu. Nih. Ya. Tadi kita mulai jam 10 lewat 26 ya. Baru 1 menit ya. Terus dia ini mau mendekati batas minimal yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, sudah berapa menit ini? Sudah hampir 2 menit lebih, hampir 2 menit ya. Tadi 1,5 menit yang warna kuning tadi, ini sudah hampir 2 menit ya, hampir ya. Nah, sudah. Nah, dia mencapai batas minimal sudah, itu sekitar 2 menit. 2 menit. Jadi tadi yang kuning ini mencapainya sekitar 1,5 menit, ini hanya mencapai 2 menit, lebih kurang 2 menit. Jadi artinya larutan warna hijau ini hanya sedikit kekentalannya hanya sedikit berbeda dengan larutan yang berwarna kuning. Jadi perbedaannya itu hanya 1/2 menit. Sehingga dapat kita simpulkan larutan ini memang sedikit lebih kental dibandingkan larutan ini ya. Hampir bersamaan, artinya ini 1/2 menit lebih lama daripada yang larutan warna ini. Nah, demikian saudara-saudara ataupun sahabat sekalian, pengujian kekentalan sebuah larutan. Kebetulan ini adalah sabun cuci piring yang kita uji kelarutannya, kekentalannya. Sahabat-sahabat lakukan di rumah cara menguji larutan sabun cuci piring yang sahabat mungkin bikin sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.